Iya anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Ada sukacita? Ada damai? Iya, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di Bu Pena ya. Tema 3, subtema yang ketiga. Hari Selasa tanggal 29 September 2020. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, jika minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang benda-benda yang di sekitar kita. Ada benda yang terbuat dari kertas, kayu, kaca, logam, karet, dan plastik. Nah, kita sudah belajar tentang sifat-sifatnya dan contoh-contoh benda tersebut. Nah, selain benda yang ada di sekitar kita, kita juga minggu sebelumnya belajar wujud benda beserta sifat-sifat dan contohnya. Wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Contohnya juga berbeda. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda dan contohnya serta mencari informasi dalam teks. Oleh sebab itu, anak-anak buka Bu Pena halaman 49, 53, 54, 55, 56, 59, 61 dan 64. Nanti anak-anak pelajari di rumah dan dibaca ya. Jika ada kosakata yang tidak mengerti, anak-anak bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Google. Nah, di sini Los ada kasih skema tentang perubahan wujud benda. Jika benda padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Jika dari gas menjadi padat, itu artinya mengkristal. Dari benda padat ke cair, itu prosesnya mencair. Kalau dari cair kembali ke padat, itu nama prosesnya membeku. Sedangkan dari cair menjadi gas, itu proses penguapan atau menguap. Kalau dari gas menjadi cair, itu artinya mengembun atau embun yang kadang-kadang kita sering lihat di atas daun. Nah, benda-benda yang mengalami perubahan wujud itu tertentu adalah benda menjadi cair, beku, menguap, embun, atau menyublim. Nah, pemanasan itu menyebabkan perubahan wujud cair menjadi uap, padat menjadi cair, atau padat menjadi gas. Contohnya air, kalau kita masak air itu dia panas itu kalau sudah matang dia menjadi uap air. Kita lihat tuh kayak ada asap. Nah, itu menjadi uap air. Es bila kena suhu panas dia akan mencair. Kapur barus akan menyublim menjadi gas jika dibiarkan di udara terbuka. Mentega akan mencair bila dipanasin. Nah, sedangkan proses percampuran dengan air, misalkan gula dan garam, jika dicampur air dan diaduk dia akan larut dan kita tidak bisa melihat lagi wujud gula atau garamnya karena dia sudah larut di air. Semen jika dicampur dengan air dia akan menjadi padat dan keras. Karet bila dimasukkan ke dalam minyak tanah dia akan bertambah besar dan lunak. Itulah proses percampuran dengan air. Nah, perubahan wujud benda padat ya, itu kalau dia mencair tuh contohnya es krim atau es batu. Kalau dibiarkan di luar dia akan meleleh, akan mencair. Nah, sedangkan membeku itu proses perubahan wujud dari yang cair menjadi
padat ya. Contohnya air kalau dimasukkan ke kulkas atau ke freezer, dia akan berubah menjadi es. Nah, kalau mengembun itu proses dari wujud gas menjadi cair. Kita bisa lihat kalau di daun itu ada titik-titik air. Menguap itu proses peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya kalau kita memasak air ya, itu ada uapnya. Nah, anak-anak, untuk anak-anak bacalah teks halaman 64. Ya, seperti biasa di dalam membaca teks itu harus teliti, cermat. Lalu nanti anak-anak mencoba mencari informasi. Ya, informasi apa yang diperoleh, lalu anak-anak tulis di buku catatannya. Ya. Nah, tugas kalian itu adalah tugas membaca. Kali ini membaca, Lause ambil dalam bentuk video call. Ya, anak-anak pilih salah satu teks yang ada di Bu Pena halaman 4950, halaman 54, 56, 59. Anak-anak pilih salah satu dari 4 teks ini ya. Pilih satu saja, tidak usah semua. Pilih satu saja, anak-anak pelajari. Nanti Lause akan ambil nilai membaca. Ambil nilai membaca dalam bentuk video call. Nanti Lause akan menelpon ya. Perhatikan jadwal yang sudah Lause berikan. Jadwal video call itu hari Kamis tanggal 1 Oktober pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia atau jam 9.20. Nah, ini ada jadwal video call yang Lause sudah kasih. Masing-masing anak Lause kasih waktu untuk 5 menit membaca. Ya, membaca dengan ikuti tanda baca yang ada. Intonasinya juga ya. Perhatikan tanda baca titik, koma, kata tanya, tanda seru. Ya, ini jadwal video call. Nanti mulai jam 9.20 Lause akan menelpon Gisel dan nanti Gisel akan membaca teks halaman berapa yang dipilih. Nah, nanti selanjutnya 9.25 sampai 9.30 given dan seterusnya. Ya, perhatikan jadwal video call-nya. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Ini ya, hari Kamis semua. Perhatikannya jadwal membacanya. Ya, ini ada 3 ya. Dari jam 9.20 sampai jam 11.55. Perhatikan jadwal kalian di mana, ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sheshe, Shangti Chufu Niman.